Sahabat Cahaya Hikmah, hidup ini hanya sekali. Tidak ada tombol ulang, tidak ada kesempatan kedua, dan tidak ada jaminan hari esok. Kita datang dari tanah, berjalan di atas tanah, dan suatu saat akan kembali menjadi tanah. Tapi sebelum itu terjadi, ada pertanyaan yang sangat besar yang seharusnya kita renungkan dalam setiap tarikan napas kita. Apakah hidup kita akan bernilai di sisi Allah atau hanya sekadar lewat tanpa makna? Setiap napas yang kita hirup adalah karunia, setiap detak jantung adalah pinjaman, dan setiap langkah yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawaban. Kita seringkali lupa bahwa waktu bukan sekadar detik yang berjalan di jam dinding, tapi amanah dari Allah yang kelak akan ditanyakan. Untuk apa engkau gunakan umurmu? Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tekan tombol subscribe, dukung channel Cahaya Hikmah, agar setiap kata yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya untuk hati yang sedang mencari arah. Karena dari sinilah perjalanan menuju hidup yang bernilai di sisi Allah dimulai. Sahabat Cahaya Hikmah, hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang untuk siapa kita hidup. Banyak manusia berjalan, tapi tidak semua tahu arah. Banyak yang bernafas panjang, tapi tidak semua benar-benar hidup. Kita sering sibuk mengejar apa yang terlihat, tapi lupa menata apa yang abadi. Kita menumpuk harta, tapi melupakan amal. Kita berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa setiap langkah sedang mendekatkan kita pada liang lahat. Berapa banyak manusia yang terlihat bahagia di luar tapi kosong di dalam. Mereka memiliki segalanya, rumah megah, harta berlimpah, jabatan tinggi. Namun ketika malam tiba dan semua kesibukan berhenti, hatinya terasa hampa, gelisah, sepi. Karena sesungguhnya, hidup yang jauh dari Allah tidak akan pernah benar-benar damai. Dunia mungkin memujimu karena kekayaan, tapi Allah menilaimu dari keikhlasan. Dunia mungkin menilaimu dari penampilan, tapi Allah melihat hatimu. Dunia mungkin bertanya siapa kamu, tapi Allah bertanya untuk siapa kamu hidup. Sahabat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis lembaran kisah menuju ridha Allah. Setiap pagi ketika mata kita terbuka, sebenarnya Allah sedang berkata, lembut, aku beri kamu satu hari lagi, gunakanlah untuk kebaikan. Tapi betapa sering kita lewatkan hari itu dengan hal sia-sia. Kita sibuk berbicara tentang dunia, tapi jarang berbicara dengan pencipta dunia. Kita sibuk menghitung pengikut, tapi lupa menghitung amal. Kita sibuk memperindah wajah, tapi melupakan keindahan hati. Padahal setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan pulang. Hidup ini tidak sedang berlari menuju kesuksesan dunia, tapi sedang berjalan menuju pertemuan dengan Allah. Dan dalam perjalanan itu, setiap amal, setiap kata, setiap niat, semuanya akan menjadi saksi. Tidak ada yang sia-sia kecuali hidup yang dijalani tanpa arah menuju Allah. Kita sering bangga dengan pencapaian, tapi jarang bersyukur atas kesempatan. Kita ingin dikenang manusia, padahal yang seharusnya kita rindukan adalah dikenang di langit. Kita ingin disukai oleh orang, padahal yang seharusnya kita cari hanyalah ridha Allah. Maka jangan biarkan hidupmu menjadi sekadar rutinitas tanpa tujuan. Setiap langkah yang kau ambil, setiap pekerjaan yang kau jalani, setiap hubungan yang kau jaga, niatkan semuanya karena Allah. Karena yang akan bernilai bukan hasilnya, tapi niat di baliknya. Sekecil apapun amal jika ikhlas, lebih berharga daripada gunung emas yang dilakukan tanpa niat. Sebaliknya, sebesar apapun amal jika disertai kesombongan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka jangan ukur hidup dari banyaknya harta, tapi dari seberapa banyak kebaikan yang lahir dari hatimu. Jangan ukur hidup dari lamanya waktu, tapi dari seberapa dalam maknanya. Sahabat Cahaya Hikmah, mungkin kita pernah merasa lelah. Lelah bekerja, lelah berjuang, lelah menjalani hidup yang seakan tidak ada habisnya. Tapi ketahuilah, kelelahan yang dijalani di jalan Allah tidak akan sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karena sabar, setiap keringat yang menetes karena ikhlas, semuanya akan dibalas dengan kenikmatan abadi. Dunia memang tempat sementara, tapi amalmu akan menjadi tiket menuju keabadian. Cobalah renungkan. Berapa banyak hari yang kita lalui tanpa satu pun sujud yang benar-benar khusyuk? Berapa banyak doa yang kita ucapkan tanpa menghadirkan hati? Berapa kali kita menunda kebaikan karena menunggu waktu yang lebih tepat?
Padahal, waktu itu tidak pernah dijamin akan datang lagi. Kita terus berkata nanti, padahal setiap hari ada yang pergi, dan suatu hari yang pergi itu adalah kita. Waktu tidak akan menunggu. Ia terus berjalan, membawa kita semakin dekat pada akhir. Maka sebelum semuanya terlambat, marilah kita hidup bukan sekadar untuk hari ini, tapi untuk hari ketika seluruh amal ditimbang. Karena hidup ini singkat, tapi nilai hidup di sisi Allah adalah abadi. Ingatlah sahabatku, tidak semua yang bersinar itu emas dan tidak semua yang sederhana itu hina. Kadang, amal yang tampak kecil di mata manusia justru sangat besar di sisi Allah. Kadang, langkah yang tampak biasa justru menjadi langkah menuju surga. Maka, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena Allah mencatat setiap niat yang tulus, sekecil apapun itu. Mulailah hari ini dengan niat yang benar. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin hidupku Engkau ridai. Aku ingin setiap langkahku menjadi ibadah, setiap ucapanku menjadi kebaikan, dan setiap napasku menjadi zikir untuk-Mu. Karena pada akhirnya, tubuh ini akan kembali ke tanah, tapi amal yang ikhlas akan naik ke langit. Dunia akan melupakan nama kita, tapi Allah tidak pernah melupakan amal kita." Sahabat Cahaya Hikmah, hidup hanya sekali tapi bisa bernilai selamanya. Jangan biarkan hidupmu hanya meninggalkan jejak di bumi, tapi tinggalkan bekas di langit, berupa doa, amal, dan cinta yang Allah ridai. Sahabat Cahaya Hikmah, setiap hari kita berlari. Dari pagi buta hingga malam larut kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang tak ada habisnya. Ada yang berlari mengejar harta, ada yang berlari mengejar pengakuan, ada pula yang berlari karena takut tertinggal. Tapi di tengah semua kesibukan itu, pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, "Untuk apa aku hidup?" Kita sering berkata bahwa kita ingin sukses, tapi jarang bertanya, sukses yang seperti apa? Sukses di mata siapa? Dunia punya ukuran sendiri tentang keberhasilan, tapi Allah punya ukuran yang jauh berbeda. Dunia memuja mereka yang kaya, terkenal, dan berkuasa. Namun Allah memuliakan mereka yang taat, sabar, dan ikhlas. Dunia menilai dari apa yang terlihat, tapi Allah menilai dari niat yang tersembunyi. Sahabatku, hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di dunia, tapi seberapa dalam kita sujud di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, semua yang tinggi akan direndahkan, dan semua yang kuat akan dilemahkan. Tidak ada yang abadi, kecuali ridha Allah yang kekal. Maka jangan sampai kita terjebak dalam pencarian yang salah, mengejar dunia yang sementara, sambil melupakan akhirat yang selamanya. Lihatlah sekitar kita, betapa banyak orang yang tampak bahagia di luar, tapi gelisah di dalam. Betapa banyak yang punya segalanya, tapi merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli. Itu karena hati mereka haus, bukan akan harta, tapi akan makna. Mereka lapar, bukan karena kurang makanan, tapi karena kurangnya hubungan dengan Allah. Dan hanya ketika hati bersujud dengan tulus, barulah ketenangan sejati itu hadir. Sahabat Cahaya Hikmah, dunia ini bagaikan bayangan. Jika engkau berlari mengejarnya, ia akan menjauh. Tapi jika engkau berjalan menuju Allah, dunia akan datang mengikuti dengan sendirinya. Maka jangan sibukkan diri untuk memiliki segalanya, tapi sibukkan diri agar Allah ridha terhadap segalanya yang kau lakukan. Banyak orang ingin dihormati manusia, tapi lupa untuk dihormati di sisi Allah. Banyak yang sibuk membangun nama di bumi, tapi lupa membangun tempat di surga. Padahal, satu amal kecil yang ikhlas lebih berharga dari 1000 pujian manusia. Sebab manusia bisa memuji, tapi hanya Allah yang mampu memberi. Cobalah kita renungkan, sahabatku. Setiap hari waktu terus berjalan tanpa peduli apakah kita sadar atau tidak. Jam terus berdetak, umur terus berkurang, tapi hati seringkali tetap sibuk dengan hal yang tak mendekatkan pada Allah. Kita bilang kita mencintai Allah, tapi seberapa sering kita menyebut namanya? Kita bilang kita ingin ke surga, tapi seberapa besar usaha kita menuju ke sana? Kita bilang kita takut neraka, tapi seberapa sering kita menjauhi maksiat? Hidup ini bukan tentang memiliki banyak waktu, tapi tentang menggunakan waktu yang ada dengan benar. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah.
dan setiap malam adalah panggilan lembut bagi hati yang ingin pulang. Sahabat Cahaya Hikmah, jangan biarkan dunia mengaburkan tujuanmu. Dunia ini indah tapi bukan tujuan akhir. Dunia ini luas tapi bukan tempat tinggal selamanya. Dunia ini menggoda tapi hanya sementara. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar hal-hal yang akan hilang. Hidupmu terlalu singkat untuk dipenuhi dengan keluhan, iri, dan ambisi kosong. Ingatlah, hidup yang bernilai bukan hidup yang penuh dengan harta, tapi penuh dengan manfaat. Nilai hidup bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita berikan. Bukan dari seberapa banyak kita menikmati dunia, tapi seberapa banyak orang lain menikmati kebaikan dari kita. Jika engkau ingin hidupmu bermakna, jadilah seseorang yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka selama masih diberi kesempatan, gunakan waktu, tenaga, dan pikiranmu untuk sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Jadilah pelita di tengah kegelapan. Jadilah air di tengah dahaga. Jadilah sebab seseorang tersenyum hari ini. Karena mungkin itulah amal yang menyelamatkanmu kelak di akhirat. Kadang kita berpikir, aku ini siapa? Aku hanya orang biasa, amal pun sedikit. Tapi ingatlah, Allah tidak menilai dari besar kecilnya amal, tapi dari keikhlasan di baliknya. Satu doa dari hati yang tulus bisa mengubah takdir. Satu sedekah kecil yang disertai ikhlas bisa menjadi penyelamat di hari akhir. Satu senyum yang menenangkan hati orang lain bisa menjadi sebab Allah menurunkan rahmat. Sahabat Cahaya Hikmah, jangan tunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik, karena kebaikan justru yang akan menyempurnakan dirimu. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena sedekah yang paling besar nilainya adalah yang diberikan saat engkau merasa kekurangan. Jangan tunggu tenang untuk beribadah, karena ibadahlah yang akan menenangkanmu. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar menuju kebaikan. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya, walau dengan dosa sebesar gunung, selama ia datang dengan hati yang menyesal. Maka, jangan biarkan dunia membuatmu lupa arah pulang. Karena sejauh apapun engkau pergi, Allah selalu menunggumu untuk kembali. Hidup ini hanya sekali. Tapi, jika dijalani dengan iman, amal, dan keikhlasan, maka sekali itu cukup. Karena hidup yang bernilai di sisi Allah tak perlu panjang, cukup bermakna. Sahabat Cahaya Hikmah, setiap manusia ingin dikenal di bumi. Ingin namanya diingat, karyanya dihargai, suaranya didengar. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah nama kita juga dikenal di langit? Apakah amal kita disebut oleh para malaikat? Apakah Allah ridha dengan apa yang kita lakukan setiap hari? Karena sejatinya, kemuliaan bukan ketika manusia mengenalmu, tapi ketika penduduk langit mengenalmu, karena kebaikanmu di bumi. Ada hamba-hamba Allah yang diam-diam dicintai olehnya. Mereka bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan pula orang berkuasa, namun hati mereka lembut, lidah mereka basah dengan zikir, dan amal mereka penuh keikhlasan. Ketika mereka sujud, bumi menjadi saksi. Ketika mereka menangis dalam doa, malaikat ikut mendoakan. Ketika mereka menolong sesama tanpa pamrih, Allah menulisnya sebagai amal yang tidak akan hilang selamanya. Sahabatku, pernahkah engkau mendengar tentang orang-orang yang namanya tidak dikenal di dunia, tapi disebut di langit? Mereka mungkin hanyalah tukang sapu masjid yang setiap pagi membersihkan rumah Allah tanpa suara. Mungkin hanya seorang ibu yang setiap malam berdoa diam-diam untuk anak-anaknya. Atau seorang ayah yang rela menahan lapar agar keluarganya bisa makan. Mereka tidak terkenal, tapi Allah mengenal mereka. Dan bukankah itu yang paling kita harapkan? Karena penghargaan tertinggi bukan dari manusia, tapi dari Rabb semesta alam. Dunia bisa memuji, tapi pujian dunia tak mampu menyelamatkan kita di akhirat. Dunia bisa memberi gelar, tapi hanya Allah yang mampu memberi surga. Maka jangan kejar popularitas, kejar pengakuan dari langit. Jangan sibuk memperindah citra di bumi, sibuklah memperindah amal di sisi Allah. Ketahuilah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril pun mencintainya dan menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan,
maka cintailah dia. Dan setelah itu, kecintaan pun ditanamkan di hati manusia. Subhanallah, betapa mulianya menjadi hamba yang dikenal di langit. Namun jalan menuju kemuliaan itu tidak mudah, sahabatku. Tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus dengan amal yang tulus. Mulailah dari hal kecil, jaga salatmu, perbaiki niatmu, lembutkan hatimu dan jangan lelah berbuat baik. Setiap sedekah, setiap doa, setiap senyum, bahkan setiap maaf yang kau berikan akan menjadi sebab Allah meninggikan derajatmu. Jangan remehkan amal yang tampak kecil, karena mungkin itulah yang membuat namamu disebut oleh malaikat. Sahabat cahaya hikmah, dunia ini hanya tempat singgah, dan setiap amal baik yang kita tanam akan tumbuh subur di akhirat. Kau mungkin tidak dihargai di sini, tapi percayalah, Allah melihat setiap kesungguhanmu. Kau mungkin tidak dikenal manusia, tapi Allah mengenal setiap detak hatimu yang berjuang untuk tetap taat di tengah dunia yang penuh godaan. Setiap air mata sabar yang kau tahan, setiap kebaikan yang kau sembunyikan, semuanya disimpan oleh Allah dalam catatan mulia. Dan kelak di hari pembalasan, semua itu akan kembali padamu. Bukan dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk rahmat dan ampunan. Menjadi hamba yang dikenal di langit berarti menjadi seseorang yang rendah hati di bumi. Ia tidak sibuk membuktikan diri karena yang ia ingin buktikan hanyalah cintanya kepada Allah. Ia tidak haus penghargaan karena cukup baginya Allah yang tahu. Ia tidak mencari sorotan karena hatinya cukup hangat dengan cahaya iman. Sahabatku, jika engkau ingin dikenal di langit, perbanyaklah amal yang tersembunyi. Amal yang tak diketahui siapapun kecuali Allah. Salat malam yang tidak dipamerkan, sedekah yang tidak dipublikasikan, doa yang hanya terucap dalam diam. Karena amal tersembunyi adalah bukti cinta yang paling murni. Itulah yang akan membuat namamu harum di hadapan malaikat. Itulah yang akan membuat langit menyebutmu dengan lembut. Inilah hamba yang dicintai Rabb-Nya. Sungguh, betapa indah jika malaikat mengenal namamu bukan karena dosa, tapi karena ketaatan. Betapa berharga jika Allah menyebutmu di hadapan para malaikatnya saat engkau menyebut namanya di dunia dengan penuh cinta. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Barang siapa mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Barang siapa mengingatku di hadapan manusia, maka aku akan mengingatnya di hadapan yang lebih baik dari mereka." Sahabat cahaya hikmah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak dilihat, tapi siapa yang paling banyak diingat oleh Allah. Bukan tentang siapa yang punya banyak pengikut, tapi siapa yang punya banyak amal. Bukan tentang siapa yang terkenal di dunia, tapi siapa yang dirindukan di surga. Jangan takut jika manusia tidak mengenalmu, asalkan Allah mengenalmu. Jangan sedih jika dunia tidak memujimu, asalkan Allah mencintaimu. Karena satu ya dari Allah lebih berharga dari 1000 tepuk tangan manusia. Dan ketahuilah, hidup yang bernilai bukan hidup yang besar di mata dunia, tapi yang besar di pandangan Allah. Hidup yang singkat ini akan berlalu begitu cepat, tapi amal yang tulus akan kekal untuk selamanya. Maka isi sisa hidupmu dengan kebaikan, dan biarkan langit menjadi saksi cinta dan perjuanganmu. Karena jika nama kita harum di bumi tapi hina di langit, sia-sialah semua. Namun jika nama kita tak dikenal manusia, tapi disebut oleh malaikat, maka sungguh kita telah hidup dengan benar. Sahabatku, hidup sekali, tapi jadikan sekali itu bermakna. Hiduplah dengan tujuan, beramallah dengan keikhlasan, dan biarlah Allah yang menilai segalanya. Karena di sisinya lah nilai hidup yang sejati ditemukan. Sahabat cahaya hikmah, setiap manusia akan diuji, tidak ada yang luput. Bahkan mereka yang paling dicintai Allah pun tidak pernah dibiarkan hidup tanpa cobaan. Nabi-nabi Allah, manusia paling mulia di muka bumi, justru yang paling berat ujiannya. Mereka diuji dengan kehilangan, kesakitan, kesendirian, penolakan, dan perjuangan tanpa henti. Namun dari setiap luka, mereka tidak melihat kesedihan. Mereka melihat kasih sayang Allah yang tersembunyi. Kadang kita bertanya, mengapa aku yang diuji padahal aku sudah berusaha baik? Padahal justru karena Allah tahu kita kuatlah, maka Dia titipkan ujian itu. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan hati kita. Karena seringkali
Allah tidak mengubah keadaan kita agar kita belajar bersabar. Ia tidak langsung memberi apa yang kita minta agar kita lebih banyak berdoa. Ia tidak langsung mengangkat derita agar kita lebih lama bersujud di hadapannya. Sahabatku, jangan kira setiap kesulitan itu kutukan. Kadang itu adalah cara Allah mendidik jiwa kita agar lebih matang. Ketika hidupmu terasa berat, mungkin Allah sedang menghapus dosamu. Ketika hatimu terasa hancur, mungkin Allah sedang membuka ruang baru agar cinta kepadanya tumbuh. Ketika semua orang menjauh, mungkin Allah ingin engkau tahu siapa yang benar-benar setia, dan hanya Dialah yang tak pernah pergi. Berapa banyak orang yang justru menemukan Allah di tengah kepedihan? Berapa banyak yang menangis karena kehilangan, lalu menemukan makna cinta sejati dalam doa malamnya? Dan berapa banyak yang tersungkur dalam ujian, tapi justru di sanalah mereka merasakan hangatnya dekapan rahmat Allah. Sungguh sahabat cahaya hikmah, ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendekatkanmu. Allah tidak ingin kau jatuh, Ia hanya ingin kau kembali. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu agar engkau berhenti bergantung pada dunia. Ia menunda sesuatu agar engkau belajar ikhlas. Ia menutup satu pintu agar engkau mau melihat pintu yang lebih besar yang sudah Ia siapkan. Dan setiap kali engkau bersabar, setiap kali engkau menahan amarah, setiap kali engkau tetap bersyukur meski terluka, semua itu tercatat di sisi Allah sebagai amal yang luar biasa besar. Sahabatku, jangan remehkan air mata yang kau teteskan karena sabar. Setiap tetesnya akan menjadi mutiara di hari pembalasan. Jangan remehkan doa yang kau ucapkan di sepertiga malam, karena itu bisa jadi alasan Allah menghapus deritamu. Dan jangan pernah mengira Allah tidak tahu betapa berat perjuanganmu. Dia tahu, Dia mendengar, Dia melihat. Dia hanya ingin engkau yakin bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia menjanjikan pertolongan bagi yang bersabar. Allah tidak menjanjikan dunia tanpa air mata, tapi Ia menjanjikan surga bagi mereka yang tetap tersenyum dalam ujian. Karena di balik setiap kesedihan, ada hikmah yang sedang menunggu untuk disadari, dan kadang hikmah itu baru terlihat ketika luka telah sembuh. Sahabat cahaya hikmah, ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi yang kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan kesehatannya. Namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ketika tubuhnya lemah, lisannya tetap berzikir. Ketika semua orang menjauh, hatinya tetap dekat dengan Allah. Dan ketika doanya akhirnya dikabulkan, ia tidak berkata akhirnya, tapi ia berkata, ini rahmat dari Tuhanku. Begitulah jiwa yang tahu makna nilai di sisi Allah. Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam yang dijual sebagai budak, difitnah lalu dipenjara. Namun setiap babak penderitaannya justru membawanya pada kemuliaan. Karena kesabaran tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang diterima karena taat akan dibalas dengan kemuliaan di hadapan Allah. Sungguh, ujian yang berat adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan derajat yang tinggi. Sahabatku, hidup ini bukan tentang menghindari ujian, tapi tentang bagaimana menghadapi ujian dengan iman. Jika engkau sabar, engkau menang. Jika engkau ikhlas, engkau dimuliakan. Dan jika engkau tetap yakin pada janji Allah di tengah badai, maka langit pun akan bersaksi atas keteguhanmu. Maka ketika hatimu terasa lemah, jangan menyerah. Ketika langkahmu goyah, jangan berhenti. Katakan pada dirimu, aku tidak sendiri, Allah bersamaku. Sebut namanya di tengah kesedihanmu karena hanya zikir yang mampu menenangkan hati yang gelisah. Dan yakinlah, di balik setiap malam yang panjang, selalu ada fajar yang menunggu. Sahabat cahaya hikmah, jika hari ini engkau sedang diuji, tersenyumlah. Itu artinya Allah masih peduli. Karena yang paling berbahaya bukanlah ujian, tapi ketika Allah membiarkan kita hidup tanpa peringatan. Ujian adalah tanda cinta. Sebab dengan itu, Allah ingin membersihkan jalanmu menuju surga. Jadi jangan biarkan luka menghapus keyakinanmu. Biarkan luka menjadi pelajaran. Biarkan air mata menjadi penebus dosa. Dan biarkan ujian menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya mereka yang paling dekat dengan Allah bukanlah mereka yang paling banyak tertawa, tetapi mereka yang paling sering menunduk dalam doa di tengah cobaan. Sahabatku, hidup hanya sekali. Jangan habiskan untuk mengeluh, tapi gunakan untuk bersabar.
Jangan isi dengan penyesalan, tapi isi dengan harapan. Karena siapapun yang bertahan dengan iman dalam ujian akan mendapatkan balasan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dan kelak, di hari pembalasan, Allah akan berkata dengan lembut kepada jiwa-jiwa yang sabar, "Masuklah ke dalam surgaku dengan keselamatan, karena engkau telah bersabar." Maka betapa indahnya tempat tinggal itu bagi orang yang sabar. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 24. Sahabat cahaya hikmah, setiap cerita pasti punya akhir. Begitu juga hidup kita. Kita lahir menangis, tumbuh dengan harapan, berjalan dalam perjuangan, dan suatu saat akan berhenti dalam keheningan. Tak ada yang abadi. Setiap napas adalah hitungan mundur menuju pertemuan terakhir dengan Allah. Namun yang paling penting bukan kapan kita pergi, tapi bagaimana keadaan hati saat kita berpulang. Hidup bukan tentang berapa lama kita hidup di bumi, tapi tentang bagaimana kita meninggalkan bumi ini. Ada yang hidup panjang tapi kosong dari makna. Ada pula yang hidup sebentar tapi jejaknya abadi di sisi Allah. Nilai hidup tidak diukur dari jumlah tahun, tapi dari jumlah kebaikan yang kita tanam selama tahun-tahun itu. Sahabatku, pernahkah engkau membayangkan hari terakhir dalam hidupmu? Hari di mana tanganmu tak lagi mampu menggenggam, langkahmu berhenti, dan suara tak lagi bisa berbicara. Hari di mana semua yang kau kejar akan berhenti berarti, dan yang tersisa hanyalah catatan amal yang telah kau tulis dengan perbuatanmu sendiri. Di hari itu semua harta tak akan berguna. Keluarga, jabatan, kekuasaan, semuanya akan tinggal nama. Yang akan menemanimu hanyalah amalmu, amal yang pernah kau anggap kecil, amal yang pernah kau lakukan dengan ikhlas, amal yang mungkin tidak pernah dilihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Sahabat cahaya hikmah, dunia ini bagaikan panggung, dan setiap dari kita sedang memainkan peran. Ada yang memilih peran kebaikan, ada yang terjebak dalam peran kesia-siaan. Namun kelak, ketika tirai kehidupan ditutup, Allah akan memanggil kita satu persatu untuk mempertanggungjawabkan setiap adegan yang kita jalani. Maka tulislah akhir cerita hidupmu dengan amal yang indah, agar ketika kau kembali kepada Allah, engkau kembali dengan senyuman. Bayangkan ketika malaikat maut datang memanggil dengan lembut, dan hati kita berkata, "Aku siap ya Allah, aku telah berusaha hidup dengan makna. Aku telah mencoba mencintaimu dengan seluruh yang aku punya." Betapa indahnya jika akhir hidup kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, berzikir, dan diridhoi Allah. Namun husnul khatimah tidak datang tiba-tiba, sahabatku. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang dibangun setiap hari. Mereka yang terbiasa mendekat kepada Allah di waktu lapang akan Allah kuatkan di waktu sempit. Mereka yang terbiasa berzikir di waktu tenang akan Allah jaga lisannya di waktu ajal. Dan mereka yang hidupnya penuh kebaikan akan Allah wafatkan dalam kebaikan pula. Sungguh, hidup yang bernilai adalah hidup yang dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Setiap langkahnya adalah ibadah, setiap kata-katanya adalah nasihat, setiap tangannya membawa manfaat, dan setiap air matanya menambah kedekatan kepadanya. Mereka tidak sibuk bertanya, "Apa yang aku dapat dari dunia?" Tapi mereka bertanya, "Apa yang Allah dapat dari diriku?" Sahabat cahaya hikmah, suatu saat kita semua akan kembali. Tubuh ini akan diam, suara akan berhenti, nama akan dilupakan, namun amal baik tidak pernah mati. Setiap sedekah yang pernah kita berikan akan terus mengalir. Setiap doa yang pernah kita ajarkan akan terus menumbuhkan pahala. Setiap senyum yang pernah kita berikan akan menjadi cahaya di alam kubur. Dan setiap kebaikan kecil yang kita sembunyikan akan menjadi saksi yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bayangkan ketika bumi bersaksi atas langkah-langkahmu menuju masjid. Ketika air mata menjadi saksi atas doa-doamu di malam hari. Ketika malaikat membawa catatan amalmu ke hadapan Allah dan berkata, "Ya Rabb, hamba ini sering berbuat baik tanpa ingin dilihat siapapun kecuali Engkau." Subhanallah, betapa beruntungnya mereka yang hidupnya bernilai di sisi Allah. Namun sahabatku, bagaimana jika hari itu datang dan kita belum siap? Bagaimana jika Allah memanggil kita ketika kita masih sibuk dengan dunia? Karena kematian tidak pernah mengetuk pintu untuk meminta izin. Ia datang dengan pasti,
tanpa pemberitahuan. Maka selama napas ini masih ada, selama mata masih bisa melihat cahaya, gunakanlah waktu itu untuk memperbaiki diri. Karena setiap hari yang kita miliki adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Jangan tunggu tua untuk bertaubat, karena tidak semua yang tua sempat menyesal. Jangan tunggu tenang untuk beribadah, karena ibadahlah yang akan menenangkanmu. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena kekayaan sejati ada dalam hati yang ikhlas. Jangan tunggu sempurna untuk berbuat baik, karena kebaikan yang tuluslah yang akan menyempurnakan hidupmu. Sahabat, cahaya hikmah, hidup hanya sekali, tapi bisa bernilai selamanya. Hiduplah dengan tujuan yang benar. Berjalanlah di jalan yang Allah ridhoi. Dan isi hidupmu dengan kebaikan yang membawa manfaat bagi sesama. Karena kelak yang Allah tanyakan bukan seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa banyak kita memberi. Bukan seberapa besar kita dikenal, tapi seberapa dalam kita bersyukur. Ketika ajal menjemput, semoga kita termasuk hamba yang Allah panggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr, ayat 27-30. Itulah tujuan akhir dari hidup yang bernilai. Bukan sekadar hidup di dunia yang sementara, tapi hidup yang mengantarkan kepada keabadian yang penuh cahaya. Dan semoga setiap langkah kita menuju sana diberkahi oleh Allah dan setiap amal kita menjadi cahaya yang menerangi jalan pulang kita kepadanya. Maka sahabat cahaya hikmah, sebelum video ini berakhir, ingatlah satu hal. Hidupmu berharga, waktumu bernilai, dan hatimu mulia jika semuanya kau arahkan untuk Allah. Tekan tombol subscribe, sebarkan cahaya ini, karena mungkin dari satu klik sederhana, Allah mengalirkan pahala yang terus hidup bahkan setelah kita tiada. Hidup sekali, jadikan bernilai di sisi Allah. Sebuah naskah penuh makna untuk channel Cahaya Hikmah tentang perjalanan jiwa dari kesibukan dunia menuju ketenangan abadi bersama Allah.